Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 12 RPL dan juga mungkin teman-teman yang lain yang juga kebetulan melihat video ini. Kita lanjut proyek kita ke membuat shopping cart. Kalau yang proyek kita sebelumnya kemarin kita membuat e-commerce dashboard, itu lebih ke sisi administrator kan ya. Jadi orang yang menjual, lebih ke sisi penjualnya atau lebih ke sisi adminnya yang dia tugasnya ngupload dan mengadministrasi barang-barang yang dijual. Sedangkan kali ini kita lanjutkan proyek kita membuat shopping cart. Ini lebih ke sisi pembelinya. Jadi di sini tidak akan ada fitur untuk administrasi barang yang dijual karena memang bukan yang jualan. Ya, dia yang bagian beli, sehingga di sini kita akan buatkan shopping cart-nya dengan menggunakan beberapa platform yang sedikit berbeda dengan platform-platform yang kita pakai di produk sebelumnya. Kita tetap pakai React, kita tetap pakai JavaScript dengan basicnya kita ada Node.js dan juga React seperti yang kemarin kita pakai di project sebelumnya. Cuma nanti kalau yang backendnya kita akan pakai Express. Kalau yang di project sebelumnya kan kita pakai Laravel ya. Sekarang kita ganti backendnya dengan menggunakan Express. Jadi nanti full frontend dan backend tetap sama-sama menggunakan JavaScript semua. Kenapa kita bikin pakai platform yang baru? Karena framework baru ya, bukan platform ya. Kita pakai framework baru karena harapan Bu Dewi kalian semua nanti lebih berpengalaman menggunakan berbagai macam framework ya. Karena sudah kelas 12, bentar lagi kalian juga akan lulus. Jadi nanti ketika di Dika, di dunia usaha dan dunia industri, kalian akan lebih memiliki pengalaman portofolio yang lebih ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk UI atau user interface-nya kita nanti akan pakai Redux. Kenapa pakai Redux? Ya tidak apa-apa ya, dengan alasan yang sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita akan mencoba berbagai macam platform yang berbeda. Kalau kemarin kita UI-nya lebih pakai Bootstrap, sekarang kita pakai Redux ya. Kemudian database-nya kalau yang kemarin kita masih pakai MySQL, kita akan ganti dengan menggunakan MongoDB ya. Sama saja, MongoDB ini juga merupakan database management system tapi dengan berbagai macam kelebihan yang berbeda jika dibandingkan dengan MySQL. Kemudian untuk fitur-fitur yang akan kita buat di shopping cart kita, basicnya shopping cart kita akan coba buat semua, mulai dari daftar produk yang akan dibeli, daftar produk yang dijual ya, tapi dari segi pembeli melihat kalau kalian masuk ke Shopee kan kalian bisa tahu barang-barang apa aja yang dijual daftarnya. Kemudian juga nanti kita akan kasih stok, kemudian kasih fungsionalitas untuk menambahkan ke keranjang atau add to cart. Kemudian kita kasih juga fungsionalitas untuk menyimpan data di shopping cart kita ke local storage, karena kalau nggak gitu nanti ketika aplikasinya di close atau laptopnya di restart atau handphonenya di restart, maka data-data yang di keranjang belanja, produk-produk yang sudah dimasukkan ke keranjang belanja atau shopping cart itu nanti akan hilang. Kalian kalau masukkan barang ke keranjang Shopee kan, meskipun kalian close Shopee-nya, buka Shopee lagi kan masih ada barang-barang yang ada di keranjang belanja. Kemudian kita juga akan bikin fungsionalitas untuk checkout. Oke, langsung saja kita mulai dengan menggunakan command prompt ya. Command prompt. Kemudian kita akan di seri yang pertama ini kita akan persiapan mulai dari pembuatan folder atau folderingnya. Kemudian kita akan install aplikasi-aplikasi apa saja yang kita butuhkan selama pengembangan aplikasi ini. Untuk foldering atau pembuatan directory project, kalian boleh menggunakan lokasi manapun, tapi Bu Dewi mau pakai lokasinya di F ya. Kalian bisa pakai folder apa saja, tapi usahakan lokasinya itu yang nggak terlalu ribet ya. Jadi kalian bisa lebih mudah mengakses. Ini alasan Bu Dewi pakai F karena dia sangat simple. Jadi Bu Dewi sudah mendedikasikan satu harddisk kosong nih, satu partisi kosong ya. Kalian bebas boleh pakai yang manapun. Ya, tidak ada pengaruhnya. Biasanya kalau kita kemarin masih stagnan menggunakan Halodocs aja untuk menyimpan proyek-proyek aplikasi web kita. Sekarang kita pakai lokasi yang lain. Lalu di F akan Bu Dewi buat satu folder baru dengan nama cart. Kalian boleh pakai nama yang lain juga boleh. Ini ya.
nanti akan kita simpan project kita di sini baik front end maupun back end. Kemudian kita pindah dulu ke card, ke working directory kita, kemudian kita buka Visual Studio Code gitu ya. Kemudian lebih baik dibeginikan biar kelihatan semua. Kemudian berikutnya kita akan bikin struktur folder dan file-file dan aplikasi yang diperlukan di folder project kita ini. Oke, yang eksekusi pertama yang akan kita lakukan, cek rekaman jalan apa enggak, kadang suka mati. Oke, eksekusi pertama yang akan kita lakukan adalah npm init, ya, npm init main y. Apa fungsinya? Dia digunakan untuk menginisialisasi npm. Kalau kemarin kita di Rea kan kita suka pakai npm start, npm dan seterusnya. Di sini kita akan buat from scratch ya, mulai benar-benar dari nol. Jadi kita mulai inisialisasi npm kita di sini nanti dengan perintah npm init.y ini dia akan membuat file JSON yang basic yang akan kita perlukan selama pengembangan project kita. Gitu. Nah, dia akan membuat basic file JSON kita, package.json ya. Di situ akan ada nama application nih ya. Nama aplikasinya card, versinya sekian, deskripsinya kosong, mainnya index.js, scriptnya di sini ada contoh script. Jadi basically ini intinya ini dia membuat file pondasi ya, informasi tentang apa-apa yang paling diperlukan untuk project kita dengan menggunakan npm init. Gitu. Kemudian kita akan bikin sedikit adjustment ya atau penyesuaian tentang mainnya. Di sini kan mainnya otomatis dia akan memiliki nilai index.js seperti yang kemarin kita aplikasi React kita untuk yang e-commerce dashboard kemarin kan basic landing filenya kan juga index.js. Di sini akan saya ganti namanya menjadi server.js. Kenapa? Ya enggak apa-apa untuk menunjukkan ke kalian bahwa kita bisa membuat file apa saja sebagai mainnya gitu. Kemudian masuk lagi ke terminal, kita akan install beberapa dependensi yang kita butuhkan untuk project kita. Sebelumnya kita bikin foldernya dulu. Untuk folder front end dan juga back end. Tuh, nah di sini sudah ada back end dan front end terbuat dengan menggunakan perintah mkdir. Kemudian di root ya, di root folder, artinya di folder card, bukan masuk ke back end dan bukan masuk ke front end. Kita install dulu Express, Mungus dan .env ya. Di root foldernya. Jadi di sini kita bisa pakai perintah npm i untuk install. Kita install Express, kemudian sekalian kita install Mungus dan juga kita install .env. Tuh. Kemudian enter. Lalu kalian tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, ini sudah terinstall. Express, Mungus, dan .env-nya sudah berhasil terinstall. Kalau kalian penasaran apa sih .env itu? .env itu dia digunakan untuk membuat file env ya. File env atau environment file yang biasa kemarin kita pakai untuk setting-setting ya. Kalau kemarin kita sudah di e-commerce dashboard kemarin kan kita contoh di Laravel itu kan kita ada file .env atau .env yang di situ bisa kita setting database-nya apa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan install concurrently ya. Kalau kemarin di project kita yang sebelumnya kita masih menggunakan dua terminal yang terpisah untuk menjalankan front end dan back end. Yang front end kita pakai npm start, sedangkan yang back end kita pakai php artisan serve.
Kalau di sini kita sama-sama pakai JavaScript, kita bisa jalankan secara concurrent atau secara simultan ya, bersamaan antara front end dan back end, tapi dengan menggunakan satu perintah saja untuk menjalankan keduanya. Di situ kita harus install dulu concurrently. Jadi bisa kita install yang berikutnya, dependensi yang berikutnya, npm i untuk install min save min dev. Kemudian di situ kita bisa kasih nodemon, kemudian concurrently seperti itu. Nanti dia akan menginstal concurrently. Kalian juga tunggu sampai selesai instalasi. Oke, sudah terinstall concurrently kita. Berikutnya kita akan membuat aplikasi React baru di folder kita, di folder front end ya. Di folder front end, sehingga kita harus pindah dulu nih ke folder kita front end. Oh, ada kesalahan penamaan folder ya. Ini harus kita rename dulu. Rename front end. Oke. Sekarang kita pindah ke situ. cp front end. Kemudian di sini kita akan bikin React app. Create React app. Kemudian spasi titik. Kenapa spasi titik? Kenapa kita nggak kasih nama React app-nya? Karena kalau kita kasih nama, misalnya di sini kita kasih nama shopping cart. Kalau seperti ini, jangan di enter ya. Ini contoh. Kalau kita kasih nama shopping cart, maka dia akan membuat folder dengan nama shopping cart. Di dalamnya folder front end. Ya, kita nggak mau seperti itu. Kita mau taruh aplikasinya langsung di dalamnya folder front end, karena kita sudah bikin foldernya. Sehingga kita pakai titik. Dan nanti kalau seperti ini, dia tidak akan membuat folder baru untuk aplikasi React kita di dalam folder front end. Dia akan langsung membuat file-file yang diperlukan untuk aplikasi React kita langsung di dalamnya folder front end. Seperti itu. Jadi npx create React app. Kemudian kalian enter. Dan seperti biasa, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kalian harus tunggu juga sampai selesai. Oke, rekaman masih jalan. Kita sambil menunggu selesai pembuatan React app, kita bisa bikin file server.js ya di sini di folder backend kita. Kita bikin file file utama kita, yaitu namanya server.js. Kita pilih saja di backend. Kemudian kita buat server.js seperti itu. Oke. Kemudian di sini bisa kita bikin basic express kita untuk backend ya. Kita bikin const express sama dengan require. Kita masukkan express kita. Express, kemudian app-nya kita buat juga app sama dengan express. Kemudian kita spesifikasikan portnya, di mana port itu akan kita jalankan. Kalau yang kemarin kan kita pakai port 3000 ya, sekarang kita bisa kasih port yang lain. Proses proses.env.port, kemudian di sini bisa kita kasih port 5000 lah. 5000, jadi nanti dia aplikasi kita akan jalan di port 5000. Kemudian kita kasih app listen, dia jadi nanti aplikasinya akan listen atau mendengarkan atau hanya mendengarkan pada port yang sudah kita spesifikasikan. Dia nggak akan listen atau nggak akan mendengarkan ini ke port yang lainnya. Seperti ini. Seperti ini juga. Console log. Kemudian kita kasih ini aja. Server is running on port ini port
kita kasih word wrap ya, word wrap ini bisa kita fullkan aja nggak apa-apa biar kelihatan lebih ini. Kemudian ini oke, ini tanda petik satunya ini pakai yang ini ya, yang di bawahnya tombol escape biasanya ya, di bawahnya tombol escape. Oke, satu. Nah, ini. Lalu sebelum file server.js ini kita coba jalankan, kita akan bikin dua file lagi di root directory ya, di root. Jadi bukan di dalam folder backend maupun frontend. Kita bikin di root directory, kita bikin file .env ya untuk konfigurasi. Kemudian satu lagi .gitignore seperti ini. Nah, di .env ini kita akan tuliskan beberapa konfigurasi environment yang kita butuhkan. Yang pertama kita kasih port. Di sini kita samakan 5000 seperti tadi ya. 5000 kalian bisa pakai port yang lain, tapi jangan 3000 karena aplikasi React kita kan dia 3000 ya. Nah, ini backendnya kita taruh di 5000. Kemudian config yang kedua adalah Mongo URI. Ini sementara kita kosongi dulu karena kita belum bikin database-nya. Nanti kalau sudah ada database-nya kita bisa isi. Kemudian di dalam gitignore kita juga akan isi nanti saja. Kemudian di server.js kita masukkan itu .env config-nya ya. Kita require dulu, require .env. Kemudian di sini kita kasih function config seperti ini ya. Kemudian kita jalankan terminal. Mana terminal? Untuk ngecek. Kemudian di sini kita jalankan backend server.js. Nah, di sini muncul server is running on port 5000. Jadi server.js kita basicnya sudah jalan ya, karena sudah muncul ini server is running on port 5000 seperti yang kita spesifikasikan di port. Kemudian kita cek apakah React app-nya sudah oke, sudah terinstall dengan baik ya, sudah ada happy hacking seperti ini. Berikutnya kita akan sebenarnya kita tujuannya adalah menghilangkan git yang ada di front end ya, karena kita sudah bikin di sini gitignore di sini. Kemudian di front end ini juga ada gitignore seperti ini. Nah, ini rencananya mau kita hilangkan. Nah, sebelum kita hilangkan kita akan yang ada di folder front end. Jadi kita buka folder front end, di situ ada gitignore. Di situ kalian bisa copy, kemudian kalian paste di gitignore yang ada di root kita ya, seperti ini. Jadi dari gitignore yang ada di folder front end ini kita pindah ke gitignore, kita copy ke gitignore yang ada di root directory, yang ada di directory root. Kemudian di gitignore yang ada di root directory ini slash-nya ini kita hilangkan aja. Slash-nya kita hilangkan. Kemudian ini kita copy, kita paste di bawahnya. Kemudian di sini kita kasih slash-nya di belakang. Jadi ketika kita save, seharusnya ini dia akan memblokir gitignore yang ada di dalamnya ini, sehingga gitignore yang ini dia nggak dipakai. Dia makainya yang ini karena ini slash-nya kita taruh di belakang, sehingga dia akan memblokir gitignore yang ada di dalam folder front end seperti itu. Berikutnya kita akan hapus folder git yang ada di dalamnya front end ya. Jadi di dalamnya front end itu ketika kita bikin new React app, aplikasi React baru, kita akan dapat
sebuah nih di front end ya, di front end kita akan dapat sebuah folder dengan nama .git ya. Di situ dia akan terpakai ketika kita mau nge-push nge-push folder ini, project ini ke dalam Git, ke GitHub. Ya, ini akan kita hapus. Nanti kita akan bikin lagi Git di root directory sehingga ketika kita nge-push ke GitHub dua folder dan seluruh isinya ini, dua folder dan seluruh isinya di dalam folder card itu dia akan ke-push semua. Jadi nggak cuma ada di front end aja. Nah, ini akan kita hapus. Kalau nggak muncul, kalian bisa show hidden file ya. Kalian bisa setting di sini di option folder and search option, kemudian di situ di view kalian pilih show hidden files, folders and drive. Setelah itu nanti pastinya folder yang ke hidden, karena secara default dia ke hidden. Folder yang ke hidden itu dia akan muncul. Ini bisa kita hapus. Kita hapus. Yes. Seperti itu. Setelah terhapus, folder git-nya nggak ada. Sekarang kita bisa dengan aman menghapus git ignore yang ada di sini. Ya, di dalamnya front end. Ini kita hapus karena kita udah nggak butuh. Oke. Kemudian kita akan bikin git repository baru di root directory, bukan lagi di dalamnya front end. Ya. Jadi di sini kita bisa klik, kita pindah ke root directory, pindah ke cart, keluar dari front end, pindah ke cart, ke root directory. Di situ kita bisa jalankan git init untuk membuat new git repository ya. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita bisa cek di sini sudah ada ininya node modules di sini ya untuk membuat git repository. Di root directory juga ada, sudah terbuat ya. Jadi nggak hanya ada di front end tapi di root directory. Setelah kita git init dia juga sudah muncul node modules di sini. Kemudian kita mau masukkan file masukkan .env di git ignore kita. Kita taruh kita masuk ke sini. Kemudian di sini di bawahnya DS Store kita bisa kasih .env di sini ya untuk memasukkan .env-nya kita ke git ignore. Kenapa harus dimasukkan? Agar supaya nggak masuk lagi ke git. Ketika kita tambahkan file di sini di dalamnya git ignore, maka file-file itu akan di-ignore ya, diabaikan. Jadi tidak akan masuk ke dalamnya git. Jadi di sini .dstore, .env, .local dan seterusnya. Jadi kalau kalian tambahkan file-file di sini, maka Git akan tahu bahwa file-file itu harus diabaikan saja, tidak dimasukkan ke dalam Git. Oke, sekarang ini basic foldering kita nampaknya sudah jadi. Nanti jika ada foldering berikutnya kita akan buat sambil jalan. Kemudian di sini di package.json kita akan bikin scripts ya. Scripts ini di sini kita bisa taruh script apa yang harus jalan pada saat aplikasi itu di run ya. Yang pertama kita bisa bikin start script. Jadi ketika dia jalan, dia harus menjalankan script yang mana. Ini bisa kita hapus dan kita ganti dengan node backend server.js. Amati bahwa tadi kita menjalankan server.js itu dengan menggunakan perintah node backend server.js ya, ini sama persis seperti yang kita tuliskan di sini. Nah, sehingga ketika kita sudah definisikan di sini dalam script start, maka kita tidak perlu lagi nanti repot-repot menulis node backend _server.js. Jadi kita definisikan di sini sebagai script untuk start. Kemudian script yang kedua adalah server. Untuk servernya kita akan pakai nodemon, bukan lagi node backend server.js, itu untuk servernya.
Script berikutnya untuk yang server ini script yang untuk menjalankan server ya, menjalankan servernya nanti pakai ini. Kemudian script berikutnya untuk yang klien, menjalankan klien. Kliennya yang masih ingat di front end ya, kemarin kita pakai npm start. Nah, cuman kita harus navigasi dulu ke dalam folder karena klien kita atau front end-nya itu ada di dalam folder front end, sehingga di sini kita harus kasih prefix, kemudian kasih foldernya front end seperti ini. Kenapa kita buat script di sini? Karena tadi kita sudah install concurrently ya. Kita nanti akan menjalankan script-script ini secara concurrent atau secara simultan atau secara bersama-sama, sehingga kita tidak perlu menggunakan terminal yang berbeda-beda untuk menjalankan masing-masing script ini. Kita akan jalankan secara bersamaan, sehingga kita perlu definisikan semuanya di sini dulu. Selanjutnya kita akan bikin script lagi untuk menjalankan concurrently-nya. Jadi kita sudah bikin script untuk menjalankan startnya, server.js-nya. Kemudian kita sudah bikin untuk script untuk menjalankan servernya. Kita juga sudah bikin script untuk menjalankan kliennya. Sekarang kita bikin script untuk menjalankan keduanya secara bersamaan ya. Di sini kita kasih dev gitu. Kita kasih nama dev. Kemudian concurrently, kemudian garis miring backslash. Perhatikan bahwa kalian harus menuliskan ini dengan benar. Backslash, kemudian tanda petik 2, kemudian npm, kemudian run, spasi server, kemudian di sini backslash lagi, kemudian tanda petik lagi, kemudian backslash lagi, kemudian tanda petik lagi, npm, kemudian spasi run, kemudian client, kemudian tanda backslash, kemudian tanda petik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia akan menjalankan script untuk server dan script untuk klien secara bersama-sama ya. Jadi tolong dipastikan bahwa ini kalian menuliskannya betul ya, hati-hati. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan concurrently kita, pindah ke terminal di root directory. Di sini kita jalankan npm spasi run spasi dev. Jadi npm run ini untuk menjalankan, yang kita run adalah dev ya. Ketika kita npm run, perintah untuk menjalankan, yang kita jalankan adalah dev. Ketika kita ketik npm run dev seperti ini, kita akan menjalankan script yang bernama dev. Script yang bernama dev itu adalah ini, dan script dev itu dia adalah concurrently atau jalankan secara bersamaan artinya. Jadi di sini ketika kita tuliskan concurrently, di situ memerintahkan framework ini untuk menjalankan secara concurrently dua script yang ada tertulis di sini. Script yang pertama dan script yang kedua. Script yang pertama adalah server, script yang kedua adalah untuk menjalankan klien. Kedua script ini akan dijalankan secara bersama-sama. npm run server itu akan menjalankan script yang ini, server, kemudian npm run client itu akan menjalankan script yang client. Dengan perintah concurrently, dua script itu akan dijalankan bersama-sama. Kemudian keseluruhan script ini, yang ini diberi nama dev ya, sehingga di terminal kita tinggal tuliskan npm run dev, kemudian kita enter. Oke. Nah, di sini kamu akan mengamati bahwa di situ ada concurrently dua script ini jalan, npm run server dan npm run client. Kemudian kalian tunggu sampai dia berjalan. Nah, di sini sempat crash, nggak apa-apa, dia akan restart. Kemudian dia juga akan menampilkan React App-nya ya.
di localhost 3000. Kita tunggu sampai React App-nya loading. Karena loading pertama kali dia memang biasanya agak lama. Kalian tunggu sampai dia muncul React App-nya di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti konfigurasi awal kita untuk front end dan juga back end ya, dan juga scriptnya itu sudah berjalan dengan lancar. Front end sudah, config back end juga sudah, confignya aja ya belum dibuat. Kemudian git-nya sudah, git ignore-nya sudah, scriptnya juga sudah. Lanjut kita akan membuat beberapa folder di dalam folder backend ya. Jadi kalau kemarin kalau kita bikin Laravel kan sudah ada folder-foldernya secara auto. Sekarang karena kita bikin from scratch atau dari awal, kita harus bikin beberapa folder di backend ya. Kita stop aja ini. Ini bisa kita stop aja. Oke. Kita stop, kemudian di sini kita masuk ke root directory ya, pastikan masuk di folder card. Kita bikin beberapa folder di sini. Yang pertama foldernya config, nanti di situ kita akan menyimpan file-file untuk konfigurasi. Kemudian kita bikin folder yang kedua controller, sama seperti yang di project sebelumnya. Kita juga punya folder controller untuk menyimpan controller kita, kemudian folder data, kemudian folder models, data untuk menyimpan data-data ya, models untuk menyimpan model, kemudian juga ada routes untuk menyimpan rute. Yang kemarin kita suka pakai Postman untuk mengecek, kita juga di sini bikin foldernya untuk routes. Itu ya. Nah, di sini sudah terbuat config, controller, dan data, dan juga routes. Oke, bentar. Config, controller, data. Sorry, ada kesalahan ya. Kita hapus dulu. Delete. Config ini kita hapus aja. Kemudian harusnya ini, sorry ada kesalahan, harusnya ini dibuat di backend. Ini controller, delete. Oke, kita pindah dulu ke backend. Maaf, ini kita pindah ke backend. Kemudian kita buat foldernya di dalam backend. Nah seperti ini, config, controller, data, models, dan routes di dalam folder backend. Oke, fungsinya sudah jadi, tinggal kita ekspor aja. Kita ekspor module.export sama dengan connect dp. Nah, lalu kita save. Oke. Berikutnya kita mau import file db.js ini ke server.js kita ya. Kita taruh di sini di server.js, di bawahnya Express ini bisa kita taruh const connect db sama dengan require config, kemudian db. Kemudian di sini di bawahnya kita bisa panggil fungsinya connect db buka kurung tutup kurung, seperti ini. Kita jalankan koneksi database-nya. Berikutnya kita tinggal setup database-nya untuk mendapatkan Mongo URI ini ya. Mongo URI ini kan ini kita pakai alamat database-nya kita pakai untuk koneksi ke database ya. Sedangkan ini Mongo URI-nya ini belum ada isinya, sehingga kita harus setup dulu database-nya agar supaya kita bisa dapat Mongo URI. Oke, untuk bikin database di MongoDB kita bisa masuk ke MongoDB Atlas. MongoDB Atlas ya, MongoDB Atlas.
database-nya nanti kita akan taruh di cloud-nya MongoDB. Kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa sign in. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa sign up. Bisa dengan menggunakan akun Google juga. Di sini contoh sign in menggunakan Google juga boleh. Udah pakai akunnya siapa ya? Akun ini aja boleh. Oke. Kalian tunggu sampai dia berhasil login. Nah, ketika muncul ini kalian accept, kemudian submit. Nah, di sini dia akan muncul registration success. Welcome, use your account to deploy a cloud database with MongoDB Atlas. Ya, jadi database-nya ini akan menjadi database online atau di cloud. Oke. Kemudian akan ada permintaan untuk setup, mulai dari organization sampai ke project name ya. Jadi di sini kalian bisa kasih nilai untuk organisasi kalian, misalnya Dewi SMKN 12, atau kalian bisa kasih nama organisasi yang lain, misalnya toko online mereka Tulasma atau apalah. Dewi lebih prefer seperti ini, SMKN 12. Kemudian project name kalian juga bisa kasih, misalnya shopping cart K12 contoh. Kemudian kalian juga bisa pilih preferred language, kalian suka bahasa pemrograman apa bisa kalian pilih, gak masalah. Kemudian kalian di situ continue, pilih continue. Di sini kalian akan diminta untuk milih apakah pakai layanan yang serverless, dedicated, atau free. Kita pakai yang free aja. Kalian kalau mau pakai yang berbayar juga boleh, ya. Kemudian di situ ketika kalian pilih free, kalian bisa pilih cloud provider dan region ya. Di sini kalian bisa pilih AWS, kemudian regionnya bisa kalian pilih yang paling dekat aja. Di sini Budewi pilih Australia karena lebih dekat. Yang lain biarkan seperti apa namanya, seperti apa adanya. Kemudian di sini additional settingnya biarkan saja. Ini kalian bisa bikin klaster baru langsung di sini. Kita kasih nama klasternya shopping cart K12. Kemudian kita langsung klik create cluster. Oke. Nah, kalian harus menunggu sampai dia selesai ya. Kira-kira di sini 1-3 menit, tapi ya ini semua tergantung di provisinya semuanya kalian. Sambil menunggu database-nya selesai dibuat, kita bisa sambil setting ya, setting database access dan setting network access. Masuk ke database access, di sini kalian bisa membuat user baru untuk database-nya. Dan tapi syaratnya kalian ingat-ingat ya, database usernya jangan sampai lupa. Mulai dari username dan password. Di sini kita bisa bikin new database user. Kemudian kita pilih autentikasinya password. Kemudian kita kasih misalnya di sini user 123. Passwordnya juga sama, user 123. Jadi diingat-ingat. Kemudian kalian bisa pilih add user. Kalau nanti kalian bikin user untuk database yang beneran ya, karena ini kan kita masih belajar, jadi passwordnya, user dan passwordnya ini yang simple dan mudah diingat. Tapi kalau kalian nanti bikin project yang benar-benar besar, yang untuk komersil, jangan sampai menggunakan password yang seperti ini ya. Kemudian add user, kita bisa save.
Kemudian berikutnya kita mau bikin setting di network access. Di sini kita tambahkan add IP address. Kemudian kita pilih allow access from anywhere. Jadi di sini dia menspesifikasikan dari IP address mana saja yang boleh mengakses database kita. Jadi kalau setiap komputer yang terkoneksi ke internet itu kan dapat IP address ya. Kita bisa kasih akses IP address kita, current IP address kita. Jadi hanya bisa diakses dengan menggunakan IP address ini. Atau kita bisa allow access from anywhere. Jadi kalau kita connect di mana-mana, kita bisa akses juga ke cluster kita ini. Jadi di sini Bu Dewi pilih allow access from anywhere karena kita akan berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah, nggak akan connect menggunakan IP address ini dulu. Kadang pakai wifi rumah, kadang pakai wifi sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalian pilih allow access from anywhere, kemudian di sini confirm. Ya. Dia akan menjalankan konfigurasi dan nanti ini akan membutuhkan waktu untuk selesai konfigurasinya. Di sini masih jalan, ini agak lama, kita tunggu sampai selesai. Jadi ini Bu Dewi akan pause videonya, nanti kalau sudah selesai kita akan kembali lagi ke sini. Oke, database-nya sudah jadi. Di sini sudah ada hijau seperti ini, berarti statusnya sudah aktif ya. Berikutnya kita mau koneksikan database ini ke aplikasi kita. Jadi di sini kita pilih connect seperti itu. Nah, kemudian pilih connect your application. Nah, di sini kalian akan mendapatkan driver dan version. Di sini kalian bisa sesuaikan Node.js kalian itu versi berapa. Misalnya di Bu Dewi kita cek kemarin di file installernya itu versinya adalah Node versi 14.17.2 ya. Jadi di sini kita bisa pilih versi 4 or later. Kemudian di sini di bagian yang nomor 2 ini, di sini ini adalah Mongo URI. Jadi kalau tadi kita di project kita punya di env ya. Di env itu kita punya Mongo URI yang belum ada isinya. Nah, itu Mongo URI itu bisa kita ambil dari sini. Ini adalah Mongo URI dan akan kita isikan ke situ. Sehingga di sini bisa kita copy aja. Copy. Kemudian kita paste di .env. Kalian paste di sini. Kemudian di sini ada password yang harus kalian sesuaikan sesuai dengan password yang kalian pakai, yang kalian tentukan di MongoDB tadi ya. Jadi ini kita ganti passwordnya. Tadi kan user 123. Kemudian nama database-nya kita buat sesuai dengan nama database yang kita mau. Kalian bisa pakai nama database bebas, tapi yang relevan ya. Di sini kita kasih namanya shop gitu atau toko atau apa. Kalian bisa pakai yang lain. Jadi pastikan di sini username dan passwordnya sudah sesuai. Kemudian di sini kalian tuliskan nama database-nya yang nanti akan kita buat juga setelah ini. Berikutnya kita akan coba apakah koneksi database-nya itu sukses atau tidak ya, dengan menjalankan server.js di sini. Ini kita bisa hentikan dulu dengan menggunakan Ctrl+C. Kita jalankan lagi node backend server.js. Kemudian kita enter. Nah,
Di sini sudah muncul MongoDB connection sukses, berarti koneksi database kita ke database di MongoDB sudah sukses. Kalau misalkan gagal, seharusnya di sini muncul tulisan gagal, seperti yang kita spesifikasikan di sini, Mongo connection error ya. Tapi karena di sini connection sukses, berarti koneksi database kita sudah berhasil. Berikutnya kita masuk dulu ke model. Di sini kita akan bikin file baru. Kita kasih produk ya. Masih ingat ketika di project sebelumnya kita bikin produk.js. Di project sebelumnya kita juga punya model di Laravel ya. Di situ kita spesifikasikan bagaimana database kita itu akan tampak seperti apa. Jadi setiap entitas pada database-nya itu akan diwakilkan di model. Jadi nanti properties-propertiesnya pada entitas tabelnya itu akan apa saja kita bisa spesifikasikan di model. Di situ kita kasih mongoose dulu untuk database-nya, require seperti ini. Kemudian kita buat skema produknya, skema produk skema sama dengan new mongoose skema begini. Kemudian di sini kita akan menspesifikasikan bagaimana skema data yang akan kita inputkan di database itu ya. Yang pertama, produknya itu harus punya nama dengan tipenya string. Kemudian apakah harus ada? Harus, sehingga kita required-nya kita kasih true. Kemudian yang kedua adalah description. Di sini type-nya adalah string. Kemudian apakah required ya, wajib diisi. Kalau di MySQL ini semacam seperti not null ya. Kalau di SQL kita not null kan. Kemudian harus ada harga, price, type-nya adalah number, angka. Kemudian required-nya juga true. Kemudian berikutnya adalah count in stock ya. Jadi ini kita gunakan untuk menghitung stok. Count in stock. Kita kasih tipenya number. Kemudian required true. Nah, seperti ini. Ya. Sudah jadi model kita untuk basicnya. Kurang satu yaitu untuk gambar ya. Jadi kita akan simpan juga image URL atau alamat dari gambar. Masih ingat ketika kemarin kita upload file ke project kita sebelumnya, kita simpan URL atau alamat gambarnya itu ke dalam database ya. Type-nya string. Jadi di sini kita juga buat untuk image URL. Required-nya juga true. Seperti itu, bisa kita save. Kemudian kita buat modelnya mongoose product sama dengan mongoose model. Produk skema seperti ini. Kemudian kita export module.export. Sama dengan produk.
ya. Jadi model produk kita nanti dia akan masuk ke Mongoose, diberi nama produk seperti ini, kemudian passing juga produk skema yang sudah kita buat. Jadi database kita nanti, model database kita akan diberi nama produk, kemudian dengan skema yang sudah dibuat ini, punya name, description, price, count in stock, kemudian juga image URL. Kemudian setelah itu diekspor modelnya. Berikutnya kita akan mengimport data ke dalam database ya. Di sini di dalam folder data kita akan bikin filenya. Folder data kita akan bikin file baru. Kita kasih nama products.js. Di sini kita akan tuliskan produk-produk yang akan kita import ke dalam database di MongoDB ya. Karena panjang, Bu Dewi sudah mengincludekan link untuk mengcopy paste data produknya di kolom deskripsi, dan juga di e-learning juga sudah ada ya. Jadi sudah ada GitHub repository yang Bu Dewi taruh di situ. Di dalamnya ada product.txt ini. Ini bisa di copy saja semuanya. Bisa kalian copy semuanya. Kemudian taruh di sini. Nah, karena sama. Jadi di situ sudah ada beberapa produk, ada PlayStation 5, iPhone 12, Canon EOS, Amazon Alexa, Audio Technica headphones, JBL Flip 4 dan itu saja. Dengan di situ sudah ada image-nya, sudah ada description-nya, sudah ada harganya, sudah ada stoknya ya. Jadi kalian nggak perlu nuliskan lagi karena ini memang panjang. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh. Image kalian bisa cari di internet, kemudian copy URL-nya. Kemudian kalian tulis dengan cara seperti ini. Cons produk sama dengan buka kurung kotak. Kemudian untuk setiap produk kalian update dengan tanda kurung kurawal. Di situ isinya name, kemudian titik 2, tanda kutip, namanya apa, kemudian koma, kemudian properties yang kedua image URL, titik 2, kemudian tanda kutip, kemudian alamat gambarnya, description, price, dan juga count in stock. Khusus untuk yang price, untuk yang count in stock, karena number 2 buah ini dia nggak perlu ada tanda kutip. Begitu seterusnya sampai produk yang terakhir. Kemudian ditutup kurung kotaknya, dikasih titik koma, kemudian diekspor seperti ini ya. Bagi kalian yang mau langsung ambil di link yang sudah Bu Dewi kasih di kolom deskripsi atau di e-learning silakan. Bagi kalian yang mau membuat sendiri juga silakan. Berikutnya kita akan bikin script untuk import data ini ke MongoDB ya. Di sini di folder backend, di dalamnya folder backend ini kita bisa bikin file baru. Bukan di routes ya, di folder backend, di folder backend ini kita bisa bikin file baru, namanya kita kasih nama seederscript.js ya, untuk mengesit data ke database. Ya, bisa kita close yang lain. Di sini yang pertama kita require.env ini karena nanti di situ kaitannya dengan koneksi database ya. Kemudian yang pertama kita bikin model products data sama dengan require data products. Kemudian yang kedua untuk connect DB sama dengan require config DB ini. Kemudian untuk yang
ketiga untuk produknya, model produknya require models product ini. Oke. Seperti itu. Kemudian kita panggil fungsi connectDB untuk mengkoneksikan ke dalam database. Kemudian kita buat fungsi import data di dalamnya. Import data. Kemudian karena database juga harus async, begini. Seperti itu. Kemudian di dalamnya kita kasih try catch. Untuk yang di dalamnya try, kita bisa kasih await product titik delete many ya. Kenapa harus delete many? Karena siapa tahu di dalam untuk mereplace semuanya, siapa tahu di dalam database-nya itu sudah ada banyak data sehingga kita akan delete semua. Kemudian await product insert many, ini untuk menambahkan data ke dalam database. Yang ditambahkan adalah products data. Ya, products data ini yang ada di file data produk. Yang ini kan filenya produk di dalam folder data, itu kita taruh di dalam konstanta produk data, dan ini produk data itu kita insertkan ke dalam database dengan menggunakan perintah insert many. Itu. Kemudian kita kasih peringatan di konsol aja. Kalau yang kemarin dulu kita sudah bikin peringatan di konsolnya Google Chrome, sekarang kita bikin peringatan di konsolnya terminal. Data import sukses, begitu, seperti ini. Kemudian setelah itu proses exit. Begini. Kemudian untuk yang catch ini ketika try ini gagal dijalankan. Artinya ketika insert data itu gagal dijalankan, maka dia akan menjalankan yang ada di dalamnya catch. Itu kita kasih error di console.error with data import. Tuh. Kemudian kita exit dengan kode 1. Seperti ini. Ya. Kemudian langsung aja dijalankan fungsinya ini, di bawahnya kita kasih import data, langsung dipanggil fungsinya ya. Seperti itu. Oke, ini fix untuk yang seeder script. Kemudian di dalamnya package.json kita tambahkan script untuk import database-nya. Ya, di dalamnya scripts ini kita kasih script baru, kita kasih data import seperti ini. Kemudian begini. Kemudian di dalam scriptnya kita kasih node backend /seeder script.js. Kemudian kalian save. Kemudian kita jalankan di terminal scriptnya kita jalankan di terminal. Nah, kenapa nggak mau? Oke, kita close aja. Kemudian di sini kita tuliskan npm run data import. Ini ya, sama seperti ini. Oke. Kita tunggu. Nah, seharusnya oke. MongoDB connection sukses, ini adalah hasil dari ini, connectDB. Kemudian data import sukses, itu adalah hasil dari
import data. Import data ini adalah manggil fungsi import data yang kita buat di sini, sedangkan connect DB ini memanggil fungsi connect database yang kita taruh di config db.js ya. Import data sukses. Lalu kita bisa cek di MongoDB Atlas di sini. Shopping cart K12 ini. Kemudian kita bisa masuk ke collections. Nah, di sini sudah ada tabel produk ya. Di situ sudah muncul database yang tadi kita import. PlayStation, iPhone 12, Canon, Amazon, Audio, JBL Flip. Itu sudah berhasil masuk datanya ke database kita di MongoDB. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk yang sesi pertama ya, sampai ke import data ke dalam database sudah berhasil dilakukan. Kemudian di situ kita juga sudah selesai membuat foldering untuk yang backend dan frontend dan juga menginisialisasi Git repository kita. Kemudian kita juga sudah membuat database di MongoDB Atlas ya, di MongoDB Atlas. Kemudian kita juga sudah install seluruh dependensi yang kita perlukan, mulai dari React, Express, Mongoose, kemudian concurrently. Kemudian di sini kita juga sudah kasih produk-produknya di sini yang tadi sudah kita upload ke dalam database. Kemudian kita juga sudah bikin seeder script untuk import data dari file product.js ini ke dalam database MongoDB. Saya tunggu pertanyaannya anak-anak, barangkali masih banyak yang perlu ditanyakan dan didiskusikan. Bisa via platform apapun, WhatsApp atau yang lain, atau bisa datang ke sekolah untuk kita diskusikan secara langsung. Terima kasih. Di video berikutnya nanti kita akan mulai dengan membuat routes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.